Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Fisika PKPU kelas 11 semester 1 tentang pengenalan sumber listrik dan alat ukur listrik. Kompetensi yang diharapkan adalah peserta didik mampu 1. Menerapkan prinsip-prinsip kerja sumber listrik generator arus bolak-balik atau AC. 2. Menerapkan prinsip-prinsip kerja sumber listrik generator arus searah atau DC. 3. Menerapkan prinsip-prinsip kerja alat ukur listrik ampermeter, voltmeter, ohmmeter, dan galvanometer. Sumber listrik, di sini akan kita bahas dua sumber listrik, yaitu yang pertama generator arus bolak-balik atau AC, yang kedua generator arus searah atau DC. Kita mulai yang pertama, generator arus bolak-balik. Perhatikan gambarnya ini. Di sini ada kumparan yang berada di dalam medan magnet. Ini medan magnetnya di sini. Ini kumparannya. Kemudian di sini ada cincin geraknya. Di sini ada dua buah cincin untuk generator arus bolak-balik atau AC, ada dua. Kemudian ada sikat karbon, ini juga ada dua, yang fungsinya untuk mengantarkan listrik di rangkaian luar. Nah, inilah gambar untuk generator arus bolak-balik atau AC. Nanti GGL induksi atau arus listrik yang terjadi akan berupa arus bolak-balik dengan gambar fungsi namanya arus sinus atau arus sinusoidal. Untuk lebih jelasnya, marilah kita lihat simulasi dari generator arus bolak-balik. Nah, perhatikan ini adalah generator arus bolak-balik atau arus AC. Ini adalah kumparan yang dililitkan dalam inti besi di sini. Di sini ada medan magnet, N itu north atau utara, S itu south atau selatan. Jadi ini ada medan magnet yang mengarah dari utara ke selatan. Nah, di dalam medan magnet ini kumparannya berputar, sehingga akan terdapat perubahan flux magnet. Perubahan flux magnet tersebut akan menghasilkan GGL induksi atau gaya gerak listrik induksi, atau disebut juga arus induksi. Nah, karena di sini ada dua buah cincin, maka di sini ada sentuhan dari kumparan ini, ada dua, di depan dan di belakang, dan sikat karbonnya juga ada dua, ini depan dan belakang, sehingga arusnya akan muncul di depan menghasilkan listrik, di belakangnya juga menghasilkan listrik, sehingga listriknya di sini arusnya berupa arus bolak-balik. Jadi ada dua arus yang dihasilkan. Grafiknya ini menunjukkan grafik sinusoidal atau grafik sinus yang menunjukkan adanya arus bolak-balik, yaitu dari atas ke bawah, dan seterusnya. Coba kalian perhatikan dengan seksama bagaimana proses menghasilkan arus bolak-balik dari generator AC. Oke, saya kira sudah cukup. Kita lanjutkan ke berikutnya tentang arus DC. Yang berikutnya itu generator arus searah atau arus DC. Perhatikan gambarnya. Tidak jauh berbeda dengan generator arus AC. Cuman di sini bedanya cincinnya cuma satu yang terbelah. Jadi ini ada sebuah cincin saja. Kalau yang AC kan ada dua, depan dan belakang. Kalau DC cuma satu. Jadi cincinnya cuma satu. Ini sikat karbonnya juga begitu. Ini untuk menghasilkan atau menghantarkan listrik di rangkaian luar.
Dan grafiknya karena hanya DC atau searah, maka grafiknya cuma bagian atas saja yang ada. Bagian bawahnya tidak ada. Seperti apa proses generator arus searah? Mari kita lihat simulasinya. Nah, ini generator arus searah atau DC. Cincinnya satu, cuma di sini. Nah, karena satu berarti arusnya hanya searah saja. Jadi prinsipnya tidak jauh berbeda dengan arus bolak-balik atau arus AC. Di sini terdapat perubahan flux magnetik karena di sini ada gerakan dari kumparan, maka flux magnetnya akan berubah. Perubahan flux magnetik itulah yang akan menghasilkan GGL induksi atau gaya gerak listrik induksi atau arus induksi. Karena cincinnya cuma satu, sehingga di sini arusnya hanya searah saja. Tapi prinsipnya sama dengan arus bolak-balik. Coba diperhatikan. Nah, saya kira sudah cukup. Kita lanjutkan ke berikutnya. Sekarang mengenai alat ukur listrik. Alat ukur listrik yang akan kita bahas di sini, satu, ampermeter yang berfungsi untuk mengukur arus listrik. Yang kedua, voltmeter mengukur tegangan listrik atau beda potensial listrik. Yang ketiga, ohmmeter atau mengukur hambatan gunanya. Dan galvanometer ini sebagai penunjuk ada atau tidaknya arus listrik yang lewat dalam suatu rangkaian. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat simulasi dari alat ukur listrik tersebut. Kompetensi yang diharapkan pada alat ukur listrik ini adalah satu, membedakan jenis dan fungsi alat ukur listrik. Yang kedua, menjelaskan cara membaca dan memasang alat ukur kuat arus dan alat ukur tegangan. Yang ketiga, menggunakan ampermeter dan voltmeter dalam rangkaian. Kita mulai dulu yang pertama dengan ampermeter. Ini gambarnya ampermeter alatnya, dan ini mikro ampermeter yang akan mengukur arus listrik yang lebih kecil. Nah, skala pada ampermeter nanti bisa 5 ampere, bisa 10 ampere, 20 ampere, dan seterusnya. Sedangkan untuk mikro ampermeter skalanya sangat kecil, bisa 100 mA atau 500 mA. Prinsip kerja ampermeter. Perhatikan di sini ada U dan S, itu maksudnya adalah magnet. Ini magnet kutub utara, ini magnet kutub selatan. Apabila di sini ada arus yang lewat, maka akan terjadi gaya magnetik yang disebut sebagai gaya Lorentz. Nah, dengan adanya gaya Lorentz itulah nanti jarum yang ada di ampermeter akan bergerak atau bergeser, yang akan menunjukkan angka tertentu yang merupakan harga atau kuat arus listrik yang terjadi. Untuk mikroampermeter, supaya nanti daya ukurnya lebih kuat, maka diberilah apa yang namanya R-shunt, hambatan shunt yang dipasang secara paralel. Ini fungsinya untuk lebih supaya nanti pengukurannya bisa lebih besar, sehingga daya ukurnya lebih besar. Ini diberi yang namanya hambatan shunt atau R-shunt. Kemudian cara penggunaan ampermeter. Ampermeter tersebut harus dipasang secara seri. Misalnya ini sudah ada aliran arus listrik yang dipakai, maka untuk mengukur kuat arus yang lewat, maka harus dipotong salah satunya atau diputus. Kemudian ini alat ukurnya dipasang secara seri, maka nanti bisa mengukur arus listrik. Untuk mengetahui berapa besar kuat arus yang lewat, ada cara pembacaannya. Perhatikan gambar ini, misalnya skala maksimumnya 5. Maka nanti arus listrik yang terukur, caranya adalah berapa angka yang ditunjuk oleh jarum ini, kemudian dibagi dengan skala yang maksimum ini,
Kemudian baru dikalikan dengan berapa skala ampere meter yang dipakai dalam pengukuran. Berikutnya mengenai voltmeter. Pada prinsipnya tidak jauh berbeda antara ampere meter dengan voltmeter. Kalau voltmeter fungsinya untuk mengukur tegangan atau beda potensial listrik. Skalanya bisa 5 volt, 10 volt, 20 volt, dan seterusnya. Kemudian berikutnya sebelahnya ini ada gambar multimeter. Multimeter ini terdiri atas ampere meter, voltmeter, dan ohmmeter yang disebut juga sebagai avometer. Jadi dalam satu alat ini bisa mengukur tegangan, bisa mengukur arus listrik, dan juga bisa mengukur hambatan. Prinsip kerja dari voltmeter sama dengan ampere meter. Di sini ada kutub utara magnet dan ini ada kutub selatan magnet. Apabila nanti ada arus listrik yang lewat, maka di dalam ini akan timbul yang namanya gaya magnetik atau disebut juga gaya Lorentz. Dengan adanya gaya Lorentz tersebut, maka jarum pada voltmeter akan bergeser atau bergerak yang akan menunjukkan angka tertentu yang merupakan harga dari tegangan atau beda potensial listrik. Untuk prinsip kerja voltmeter yang lain, bahwa untuk meningkatkan daya ukurnya diberilah yang namanya hambatan depan yang dipasang secara seri. Ini fungsinya supaya nanti daya ukurnya lebih besar. Ini rumusan untuk daya ukur yang lebih besar. Nah, cara penggunaan voltmeter berbeda dengan ampere meter. Kalau ampere meter dipasang secara seri, maka voltmeter dipasang secara paralel. Ini ada arus yang sudah lewat, kemudian ini ada lampu, maka untuk mengukur tegangan yang ada di lampu, hubungannya adalah hubungan paralel. Jadi sambungannya disambung secara paralel. Kemudian cara penggunaan voltmeter, cara bacanya persis sama dengan ampere meter, yaitu jarum penunjuknya menunjukkan angka berapa dibagi dengan skala maksimum yang ada di ampere meter, kemudian dikalikan dengan angka yang ada di voltmeter. Angka berapa yang dipakai, itulah pengalinya. Jadi tidak jauh berbeda dengan ampere meter. Untuk lebih jelasnya, marilah kita lihat bagaimana cara pembacaan pada ampere meter maupun pada voltmeter. Kita mulai dengan ampere meter. Di sini ada skala-skala yang dipakai. Ini ada 100 mA, yang ini ada 2 ampere. Yang warna biru itu menunjukkan negatifnya, yang merah itu adalah positifnya. Sehingga yang merah ini bisa ke 2 ampere atau bisa ke 100 mA. Yang biru tidak usah digeser. Misalnya kita menggunakan 2 ampere. Maka cara membacanya, perhatikan caranya. Nah, misalnya, jarum penunjuk menunjukkan angka 2. Berarti berapa sebenarnya kuat arus listrik yang lewat di dalam rangkaian. Perhatikan caranya seperti tadi. Ini 2, skala yang ditunjuk dibagi dengan 5. Berarti 2 dibagi 5 itu 0,4. Dikalikan dengan skala yang dipakai pada ampere meter. Jadi 0,4 kali 2, maka hasilnya adalah 0,8 ampere. Kalau misalnya kita menggunakan yang 100 mA, maka tinggal menggeser. Misalnya, skala yang ditunjuk 2, maka caranya sama. 2 dibagi 5 itu 0,4 dikalikan dengan 100 mA. Ini miliampere. 100 mA itu sama dengan 0,1 ampere. Jadi 0,4 tadi dikalikan 0,1 hasilnya 0,04 ampere. Begitulah cara baca pada ampere meter. Berikutnya kita coba ke voltmeter. Prinsipnya sama. Cara bacanya sama.
Untuk voltmeter ini ada 2 volt, ada yang 12 volt, macam-macam tergantung pada voltmeter yang dipakai. Misalnya, misalnya jarumnya menunjuk angka 3. Maka caranya adalah 3 dibagi 5. 3 dibagi 5 itu 0,6. Kemudian voltmeternya menggunakan skala 12, berarti kalikan 12. Berarti 0,6 dikalikan dengan 12 volt, jadinya 7,2 volt. Kalau menggunakan skala 2, nah, berarti 3 dibagi 5, 0,6, hasilnya dikalikan dengan skala yang dipakai di sini 2. Berarti hasil pengukuran untuk tegangannya adalah 1,2 volt. Nah, begitulah cara pembacaan skala pada ampermeter maupun voltmeter. Kemudian untuk galvanometer, fungsinya adalah untuk menunjukkan ada tidaknya arus listrik yang lewat. Caranya dengan menggeser hambatan-hambatan ini, nah, kan tahu nanti berapa arus listriknya yang lewat. Kalau jarumnya bergerak, berarti itu menunjukkan arus listriknya ada yang lewat di dalam rangkaian. Kalau jarumnya tidak bergerak, berarti tidak ada arus yang lewat dalam rangkaian. Inilah fungsi dari galvanometer. Demikianlah pertemuan kali ini. Selamat belajar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.